Ya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Salam, salve, Dominus vobiscum. Melalui rekaman ini, saya sekali lagi mau menampilkan sesuatu yang ada kaitan dengan daya imajinasi yang dihasilkan oleh seorang sastrawan Fransiskan Amerika yang bernama Murray Bodo. Saya sudah menghasilkan satu video sebelumnya tentang beliau, ya ketika ngomong tentang hubungan Fransiskus dan Clara. Ya, pada hari ini saya juga masih mau menceritakan hal itu. Secara khusus nanti saya akan baca beberapa hasil karya dia yang tertuang dalam buku yang pernah saya terjemahkan dan terbit di Nusa Indah, Santa Clara, Cahaya Dalam Taman. Tetapi sebelum saya membacakannya, saya mau bercerita sedikit bahwa dalam daya imajinasi Murray Bodo itu Clara itu sebagai gadis remaja yang masih kanak-kanak, mungkin masih usia 12 tahun atau 13 tahun, itu jatuh cinta kepada Fransiskus Assisi. Ya mungkin semacam cinta monyet begitulah ya. Dia membayangkan bahwa itu hubungan cinta dengan Fransiskus itu nanti akan mendatangkan kebahagiaan, akan bisa kawin dengan Fransiskus, menempuh hidup perkawinan, hidup berkeluarga dengan dia. Tetapi rupanya angan-angan dia itu yang mungkin juga dituangkan, dicurhat kepada ibunya, lalu ibunya mengatakan bahwa tidak bisa, tidak mungkin kamu bisa kawin dengan Fransiskus. Dan sang ibu itu memberi 3 alasan yang dikemukakan oleh menurut Murray Bodo ya. Ketiga alasan itu, yang pertama adalah bahwa ada perbedaan kelas antara Clara dan Fransiskus. Clara itu keturunan bangsawan Overuccio. Fransiskus Assisi adalah orang biasa. Memang orang kaya tetapi bukan bangsawan. Itu satu. Yang kedua, alasan yang dikemukakan oleh ibunya Clara, ialah bahwa kamu gak mungkin kawin dengan Fransiskus nanti kalau sudah dewasa. Karena apa? Karena bapaknya itu mempunyai rencana lain. Dia akan mengawinkan Clara dengan seorang pemuda lain yang mungkin lebih terkenal, lebih kaya, lebih bangsawan daripada Fransiskus, gitu ya. Alasan yang ketiga yang dikemukakan oleh ibunya, yang juga disalurkan oleh Murray Bodo tentu saja, ialah bahwa itu masih cinta monyet lah, cinta anak-anak yang berpikiran yang liar, yang macam-macam gitu, yang tidak mungkin akan terwujud atau mungkin akan berubah kalau terjadi perubahan usia gitu ya, semakin tinggi usia. Lalu saya dalam penelusuran imajinasi saya dan juga membaca sejarah Ordo, sejarah kefransiskan, saya juga tambahkan bahwa ya ada 2 alasan lain, yaitu bahwa itu Fransiskus itu mempunyai jalan hidup yang lain sama sekali, yang tidak akan tidak akan memilih hidup perkawinan. Dia menempuh jalan hidup yang lain. Itu alasan yang keempat boleh dikatakan. Alasan yang kelima ialah ya, dan dalam cara hidup yang lain itu Fransiskus akan kawin dengan seorang perempuan yang bernama Domina Paupertas, atau dalam bahasa Inggris disebut dengan Lady Poverty, atau dalam terjemahan bahasa Indonesia sebagaimana dulu diajarkan oleh Pater Alex Lanur di novisiat, itu Tuan Putri Kemiskinan. Nah, tetapi dalam imajinasi Murray Bodo, rupanya ada pria lain, tapi sebenarnya bukan pria ini bukan sosok yang non historis atau ahistoris, tapi benar-benar ada. Nama pemuda lain itu adalah Alberto. Ya, boleh dikatakan akhirnya si Alberto ini sebenarnya sangat mencintai Clara, tetapi
tidak bisa kawin dengan Clara karena Clara memutuskan sesuatu yang lain sama sekali. Sehingga kemudian Alberto itu menjadi semacam, sorry ada pesawat yang lewat. Alberto itu menjadi semacam the silent admirer of Claire, atau mungkin juga the silent lover of Claire, begitu ya. Dan sekali lagi Alberto itu sangat mencintai Clara, tetapi rupanya dalam perjalanan hidupnya ketika berusia 18 tahun, Clara itu lebih suka mengikuti cara hidup Fransiskus. Itu kemudian menyebabkan Alberto itu sangat sakit hatinya, bukan karena cemburu, tetapi karena ditinggal oleh Clara begitu saja ya. Tetapi pengalaman sakit hati dan putus cinta itu, menurut cerita Murray Bodo, Alberto lalu menjadi sangat subur dalam seni bernyanyi dan seni berpuisi, begitu ya. Dia menulis puisi sangat banyak. Jadi Alberto kemudian, nanti saya baca lengkapnya, jadi seorang satria dan penyanyi puisi yang sangat terkenal, puisi cinta yang sangat terkenal. Dan kemudian Alberto juga tidak kawin akhirnya karena perempuan idamannya itu memilih jalan hidup yang lain. Tetapi kemudian Alberto memupuk cintanya akan Clara dengan menulis surat cinta. Dan dalam buku ini, buku karangan Murray Bodo itu ada 9 surat cinta. Ya. Hari ini saya akan membaca pengantar dari surat-surat cinta itu, 9 surat cinta itu, yang judulnya adalah Sebuah Kisah Cinta, ya. Dan juga sesudah pengantar itu saya juga akan membacakan surat cinta yang pertama. Semoga nanti pada kesempatan lain saya juga bisa membacakan surat cinta yang lain dari kedua sampai ke 9. Mudah-mudahan ya. Saya mulai dengan pengantar dari surat-surat itu. Judulnya Sebuah Kisah Cinta. Clara selalu menyukai pesta Santo Rufino, pelindung kota Assisi. Pesta itu mengingatkan dia akan rumah kediaman masa kanak-kanaknya yang terletak di samping gereja San Rufino. Pesta itu mengingatkan dia kembali akan bunyi lonceng-lonceng di tengah malam, akan obor-obor bernyala terang benderang pada menara lonceng dan Piazza San Rufino. Itulah saatnya untuk mengenakan pakaian indah dan mengikuti misa suci yang dipimpin Uskup Assisi. Dia terkenang melihat Fransiskus di sana sebagai seorang pria muda, selalu berpakaian rapi tanpa celah, selalu lebih cemerlang dari yang lain, baik dalam mode maupun dalam mutu pakaiannya. Ketika pertama kali dia memperhatikan Fransiskus, umurnya baru saja 6 tahun. Lalu dalam hatinya dia berangan-angan bahwa kiranya di sana mereka sesegera mungkin akan menikah. Ibunya meyakinkan dia bahwa hal itu tidak akan pernah terjadi. Pertama-tama, Fransiskus bukanlah bangsawan. Kedua, ayahnya sendiri mempunyai rencana lain dalam hatinya, yaitu menyediakan seorang pria yang lain. Akhirnya, apa yang kini dialami Clara tidak lain adalah sebuah cinta monyet belaka. Lalu Alberto. Betapa Alberto telah menderita ketika Clara lari menjauh untuk mengikuti Fransiskus di Porciuncula. Sebelum saya membaca, di situ ada catatan kaki yang juga harus saya baca. Catatan kakinya berbunyi begini. Manakala seorang gadis muda dan secantik Clara mengabdikan dirinya kepada Tuhan, seringkali ada seseorang yang ditinggalkan di belakang. Alberto merupakan simbol dari mereka semua yang merasa ditolak manakala seseorang yang mereka cintai pergi meninggalkan mereka demi suatu kehidupan yang diabdikan kepada Allah. Alberto bukanlah tokoh khayali belaka,
Tokoh itu didasarkan pada seorang pribadi nyata, seorang ksatria. Clara dijanjikan kepadanya ketika Clara berumur 16 tahun. Tetapi dia ditolak oleh Clara untuk menikah. Didasarkan pada buku Heribert Rogan, Spiritualitas Santa Clara, Chicago Franciscan Herald Press, 1971, halaman 9. Saya lanjutkan bacaan saya ke inti teks, body text. Itu merupakan sisi keras dari cinta, terutama suatu model cinta yang dipilih oleh Clara. Seseorang selalu hilang, seseorang yang mencintaimu secara mendalam sebagaimana seorang pria mencintai seorang wanita. Seseorang yang juga mempunyai cita-cita, yaitu cita-cita untuk saling membagi kehidupannya bersamamu dan tidur bersamamu di bawah bentangan langit Umbria. Alberto sangat mencintainya, lalu sejenak membencinya kembali. Akhirnya ia pun pasrah pada nasibnya. Alberto adalah seorang ksatria dan seorang penyanyi puisi yang sangat terkenal. Clara yakin hubungan Alberto dengan dirinya selama bertahun-tahun telah mengilhami puisi-puisinya yang terbesar. Clara telah menyimpan setumpuk surat yang tak pernah dikirim Alberto kepadanya, tetapi yang telah diberikan kepada Clara tatkala Alberto meninggal. Kini tatkala lonceng-lonceng kembali berdering pada pesta San Rufino dan Clara terkenang lagi akan masa kecilnya dan masa umur belasannya, dia pun membuka tumpukan surat itu dan membaca kembali suatu kisah cinta yang lain dengan rasa takzim. Sebelum saya membaca surat yang pertama, saya berikan keterangan bahwa dalam imajinasi Murai Bodo, si Alberto ini menulis banyak surat cinta yang bernada puitis, tetapi Alberto tidak pernah mengirimnya kepada Clara karena dia tidak mau mengganggu cara hidup Clara. Dia harus menyimpannya sendiri dalam sebuah tumpukan, dan ketika Alberto meninggal, orang menemukan tumpukan surat cinta itu, dan kemudian surat-surat cinta itu yang ditujukan kepada Clara kemudian diberikan kepada Clara, dan akhirnya surat-surat itu sampai kepada Clara, dan sekarang Clara membacanya tentu dengan suara Franciscus Borgias. 1. Clara, betapa lamanya sudah sejak aku pertama kali melihatmu berdiri malu-malu di belakang ibumu, seraya memperhatikan percikan air yang ditimpa sinar mentari pagi. Engkau memegang tangan ibumu, matamu terpaku tepat di depan air mancur di mata air Piazza del Comune. Hatiku pun berdebar cepat dan keluar dari hutan belantaran dan kelam, yaitu hutan ketakutan-ketakutan dan kebimbangan-kebimbanganku. Kemudian aku sedikit mengetahui tentang kepedihan dan kekecewaan yang kau timpakan padaku. Lalu kemudian aku pun sedikit mengetahui bahwa diriku bukanlah bagian dari rencana Allah bagimu. Kini aku mengucapkan hal itu tanpa merasa getir lagi. Bahkan aku berbicara lagi tentang Allah. Allah, musuhku yang mengerikan. Allah yang merenggutmu dari aku. Allah yang terbukti terlalu kuat dan terlalu kasat mata untuk kulawan. Kini engkau adalah miliknya. Biarlah dia mengambilmu. Manakala ku lihat bayang-bayang hitammu di balik jeruji San Damiano, aku berharap semoga dia, Allah, memperlakukanmu dengan baik. Walau kegelapan itu, klausura itu membuat aku curiga dan takut bahwa dialah Allah yang lebih cemburu dari diriku. Menarik sekali. Tetapi bukankah semua itu telah berlalu? Mengapakah aku bahkan harus menulis pengakuan-pengakuan yang biasa ini? Karena itu, seperti dikatakan oleh para troubadour, ya begitulah, voila, ya begitulah. Tetapi engkau kan toh tidak dapat mendengar dan merasakan nada suaraku, bukan? Begitulah Clara, begitulah. Masih ada suatu kegelisahan dalam getar nada suaraku.
Semoga Allah berkenan bahwa goresan-goresan norak seorang penyair yang gagal ini akan menghanyutkan kegelisahan itu selama-lamanya. Apakah engkau merasa sedih mendengar aku menyebut diriku sendiri seorang penyair yang gagal? Aku tahu engkau mempersalahkan dirimu sendiri. Aku juga seperti itu dulu. Tetapi Claraku, masih ada kegagalan yang lebih besar daripada kegagalan itu. Oh iya, aku masih saja tetap menyebutmu Claraku, manakala aku latah tidak berhati-hati. Pada hari yang lain, ketika aku sedang berbicara dengan salah seorang saudara Dina, tiba-tiba terlontar dari bibirku ucapan, Claraku, tahukah engkau bagaimanakah rasanya hal itu? Bagaimanakah engkau dalam biaramu yang lengang sunyi itu dapat meneguhkan hatimu? Tetapi seperti telah kukatakan, masih ada kegagalan yang lebih besar daripada kehilangan dirimu. Clara, sesungguhnya jika kau dulu tidak meninggalkan aku, maka aku pun tidak pernah menulis sama sekali. Setidak-tidaknya kini suatu puisi kiranya baik juga. Puisi tentang kepergianmu. Betapa terasa aneh. Bahkan masih ada kegelisahan di dalam pernyataan terakhir yang kuucapkan itu. Tetapi seperti telah kukatakan, aku tidak merasa getir. Aku sedang mencoba memahami. Barangkali hal itu mungkin keterlaluan untuk ditanyakan. Tetapi aku mesti mencoba. Aku tidak lagi dapat menahan bila tiba-tiba aku melihat tatapan orang-orang yang penuh rasa ingin tahu dan mendengar gelak tawa serta ocehan mereka. Dalam tanda petik, dia adalah penyair setengah baya yang gila. Tak seorang pun tahu mengapa dia tiba-tiba berteriak, Clara. Kiranya Clara itu adalah kekasihnya. Mungkin juga idamannya. Mungkin kedua-duanya. Tutup kutipan. Mereka pun lalu tertawa dan kembali pada urusan-urusan mereka lagi. Sejumlah orang bahkan lebih menyakiti daku dengan tatapan mereka yang mengasihani aku. Aku tidak butuh dikasihani. Aku hanya butuh pemahaman. Aku hanya butuh untuk berhenti berpikir. Tapi aku tidak bisa. Karena itu kini aku merenung di atas kertas. Dan Clara, inilah buah permenunganku. Inilah kisah cinta kita berdua. Ya, kisah kita. Dua kata sudah tergores pada kertas. Dan aku sudah hampir berterus terang. Ya begitulah, kejujuran. Biarkanlah dia datang menimpa, menerpa bagi banjir, menerpa. Pada hari ketika kau dulu berdiri di mata air itu, umurmu baru 13 tahun. Kau adalah Clara, putri Favarone dan Ortolana. Aku adalah Alberto Umberti. Waktu itu umurku 14 tahun dan segera ku ketahui bahwa engkaulah orangnya. Seperti biasanya, aku sendirian sedang berdiri tepat di balik pintu gerbang tempat aku dapat memperhatikanmu tanpa terlihat olehmu. Betapa bodohnya aku waktu itu jika kupikir bahwa pada waktu itu engkau juga kiranya memperhatikan aku. Begitulah selalu kelakuan orang yang suka melamun. Mereka secara bodoh berpikir bahwa orang mengetahui pikiran-pikiran mereka melalui tatapan-tatapan mereka. Bahwa pikiran-pikiran itu toh akan ketahuan juga. Aku teringat akan busana satin putih yang kau kenakan pada hari itu. Dan brokat emas yang tampaknya bagaikan selendang melingkari pinggangmu nan semampai. Sandalmu yang merah menyala membuat kakimu tampak begitu rapuh dan kecil. Aku bertanya-tanya bagaimana mereka bisa menanggung berat badanmu. Aku pun membayangkan dirimu sedang meluncur di atas permukaan bumi laksana makhluk dari kayangan. Kini ketika aku semakin tua dan kau begitu lama telah menjadi rubiah, aku masih melihatmu masih seperti seorang gadis remaja yang mengenakan busana satin putih sedang berdiri di sisi ibumu di Piazza del Comune. Pernah orang mengatakan padaku bahwa aku mesti melupakan kekasih-kekasih masa mudaku. Aku ingin mempercayainya. Aku coba mempercayainya. Betapa usaha itu sia-sia belaka. Sebab kupikir
waktu 30 tahun yang lewat telah menghanyutkan kenangan akan dirimu. Tapi ternyata di masa tua, kenangan itu hidup kembali dengan bayangan dirimu yang hidup dan baik-baik saja dalam hatiku. Aku telah gagal melupakanmu. Aku telah gagal melupakannya. Karena itu, kini aku coba mengingat dan membayangkan bagaimana jadinya kalau hal itu tidak pernah terjadi pada kita. Aku mengingat dan membayangkan bagaimana kira-kira jadinya kisah kita kalau kisah itu berlangsung sesuai dengan yang kuinginkan. Sesungguhnya aku belumlah tua. Hanya tahun-tahun yang berlalu tanpa kehadiranmu membuat aku tampak tua. Akhir dari surat yang pertama. Sekian, Salam Dominus Vobiscum.